Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk selalu bersyukur kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian tentang kitab Al-Kabair, kitab yang berisi tentang dosa-dosa besar. Di pertemuan yang pertama jamaah sekalian kita sudah bahas bahwasannya dosa besar itu kalau dilakukan oleh diri seseorang berarti itu akan menghambat perjalanan dia saat di akhirat kelak. Kurang sempurna keimanan seorang yang sudah melaksanakan semua perintah agama namun ternyata dia kecebur pada dosa besar. Kurang sempurna. Bisa jadi dia termasuk orang yang susah masuk surga. Artinya dia akan mencicipi neraka dulu, Pak. Dan itu adalah bukan cita-cita kita, Pak. Karena itu adalah suatu kegagalan hidup, orang terpleset masuk dalam neraka. Alhamdulillah. Nah, jemaah sekalian, sebagai orang beriman yang sejati harus tahu, setelah kita sebagai hamba Allah melaksanakan kewajiban, kita juga wajib meninggalkan larangan. Ya, pokoknya larangan sekecil apapun kita tinggalkan, Pak. Sebab kalau yang kecil, sekecil apapun kita tinggalkan, maka yang besar pun insya Allah kita tidak berani melakukannya. Apalagi dosa besar yang berkaitan dengan sesama umat manusia, itu berupa kezaliman, dan bentuk kezaliman terbesar adalah sesama manusia, maksud saya adalah berkaitan dengan pembunuhan. Na'udzubillah. Jadi perbuatan jahat kita sampai menghilangkan nyawa orang lain. Baik, kita akan bacakan hadis atau yang berkenaan dengan masalah dosa besar yang kedua. Qala al-musannifu al-imamu Syamsuddin al-Zahabi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Imam Syamsuddin al-Zahabi rahimahullah berkata, al-kabiratus tsaniyah, dosa besar yang kedua, qatlun nafsi, membunuh jiwa. Membunuh jiwa maksudnya adalah jiwa yang haram untuk dibunuh. Kalau membunuh jiwa yang boleh dibunuh, Pak, nggak masuk dalam dosa besar, Pak. Bahkan tidak berdosa sama sekali. Ya seperti kita membunuh orang-orang yang memang halal dibunuh, Pak. Seperti orang kafir yang memerangi, itu nggak dosa kita, Pak. Kemudian siapa lagi jamaah sekalian? Ya muslim yang boleh dibunuh, muslim tapi dia berbuat zina yang sudah menikah, na'udzubillah. Itu halal dibunuh, tapi yang membunuh bukan kita, yang membunuh adalah pemerintah, penguasa, jemaah sekalian. Kemudian ada seorang muslim, jemaah sekalian, sudah membunuh orang lain juga, maka darahnya itu juga halal, Pak. Jadi nyawa dibayar nyawa, berarti gitu ya. Dan ada lagi seorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat namun dia keluar dari Islam, meninggalkan agamanya alias murtad, itu juga halal untuk dibunuh, bahkan diperintahkan jamaah sekalian. Nah, di sini dimaksud adalah orang yang membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh. Imam Az-Zahabi menyampaikan dalil tentang dosa besarnya membunuh. Dimulai dari ayat, ini adalah landasan pertama agar kita bisa menjaga di jiwanya orang lain, Pak. Jangan sampai kita melakukan apa saja yang membuat nyawa orang lain itu melayang. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya siapa saja membunuh orang beriman secara sengaja. Sengaja, Pak. Berarti ada yang membunuh orang muslim tanpa sengaja, Pak. Nggak sengaja, berarti nggak masuk ayat ini, Pak. Nggak masuk ayat ini. Ini membunuh sengaja. Jadi dalam fikih ya mas sekalian, masalah pembunuhan itu ya, itu pembunuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah disebut al-qatlul amdi, al-qatlul amdu, jadi pembunuhan yang sengaja, Pak. Yang berikutnya adalah al-qatlul khata', pembunuhan yang tidak sengaja. Yang ketiga ada pembunuhan yang pertengahan, Pak, yang disebut al-qatlu shibhul amdi, pembunuhan yang mirip sengaja. Pembunuhan ini nggak sengaja,
tapi dimiripkan gitu ya, diserupakan dengan pembunuhan yang sengaja. Perbedaannya apa jemaah sekalian? Kalau al-qatlul amdu, pembunuhan yang sengaja, seorang niat untuk membunuh, memang ada niat untuk membunuh, contohnya dia rencanakan, nah itu berarti udah ada niat. Kemudian yang kedua, dia menggunakan alat yang mematikan secara umumnya gitu ya. Jadi biasanya alat itu mematikan, baik itu karena tajamnya, atau karena beratnya, atau karena dia memenjarakan orang lain sengaja, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, sampai akhirnya mati, Pak, itu sama. Atau ditenggelamkan ke laut gitu ya, atau ke tempat yang memang bisa menenggelamkan, bisa mematikan, Pak. Dan di situ banyak ikan-ikannya, itu sama seperti membunuh, Pak. Jadi intinya seperti itu. Kalau sengaja, Pak, ada niat membunuh, kemudian alatnya memang alat yang umumnya mematikan, itu ya pembunuhan sengaja. Na'udzubillah minal qatlil amdi. Yang kedua, pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang nggak ada niat membunuh, bisa jadi nggak ada niat untuk menyakiti juga, Pak. Namun alat yang dia pakai itu mematikan, Pak. Ya, alat yang dia pakai mematikan. Ya seperti dia memanah, ternyata panahnya itu salah sasaran, terkena orang lain yang haram kita bunuh. Berarti itu masuk dalam pembunuhan tidak sengaja, jemaah sekalian. Atau ada orang nyetir mobil, jemaah sekalian, ternyata nabrak orang sampai meninggal, na'udzubillah, subhanallah. Masuk itu, Pak, masuk dalam pembunuhan tidak sengaja. Ya, kalau pembunuhan tidak sengaja hukumnya dosa apa tidak berdosa, Pak? Dilihat kondisinya. Kalau dia melakukan pembunuhan tidak sengaja karena kelalaian dia, atau karena dia melampaui batas. Kelalaian, ya contohnya mobil lama nggak diservis, remnya itu belum, Pak, nggak diperhatiin, ternyata pas dia pakai, ya awalnya bisa, tapi lama-kelamaan belum, Pak, berarti dia lalai, Pak, dan dia saat itu dia berdosa. Cuma tetap masuk dalam golongan pembunuhan tidak sengaja. Ya. Kemudian jemaah sekalian, kalau dia ternyata tadi karena kelalaian atau karena dia melampaui batas, jadi di tol misalnya, Pak, atau di jalan, di situ ada terambunya, Pak, tidak boleh lebih dari 50 kilo misalnya. Nah dia 60 kilo, berarti dia melampaui batas. Kalau suatu saat dia nabrak orang, bunuh, masang mati, dia melakukan pembunuhan, dan dia saat itu berdosa, Pak. Tapi kalau seorang muslim, dia na'udzubillah ya, sampai nabrak orang misalnya, dia nggak lalai, kemudian dia juga tidak melampaui batas, maka saat itu dia tidak berdosa. Ini sama seperti dosa, sama seperti perilaku dosa yang dilakukan tanpa kesengajaan, maka saat itu tidak dianggap dosa. Tetapi walaupun tidak dianggap dosa, jemaah sekalian, maka ya kaitannya juga dengan tetap anak Adam, Pak, ya. Jadi seperti itu. Kemudian antara pembunuhan sengaja dan tidak sengaja, di tengah-tengah itu ada disebut al-qatlu syibhul amdi, pembunuhan mirip sengaja. Pembunuhan mirip sengaja itu adalah yang dilakukan oleh seseorang yang ada niat untuk nyakiti, Pak. Cuma niat nyakiti, tapi tidak ada niat untuk bunuh. Dan alat yang dia gunakan biasanya nggak mematikan. Contohnya dia melempar atau mukul orang dengan sapu lidi, Pak. Loh, sapu lidi paling cuma memar-memar doang, Pak. Niatnya cuma ini, mengajar misalnya, na'udzubillah. Ada dipukul, Pak. Dipukul kena pantatnya, kena bokongnya, tiba-tiba dia mati, Pak, meninggal. Oh, berarti itu pembunuhan mirip sengaja. Ya, pembunuhan masuk dalam mirip sengaja. Seperti itu, jemaah sekalian. Nah, di sini yang dimaksud dalam ayat ini, siapa saja yang membunuh orang beriman secara sengaja, maka balasannya nomor 1, neraka jahanam kekal. Pokoknya kalau udah dengar jahanam, Pak, ngeri. Ini satu ya, ini satu, dia masuk neraka jahanam. Kemudian yang kedua, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka sama dia. Kita aja kalau ketemu presiden misalnya, ternyata dia murka sama kita, Pak, nunjuk muka kita langsung, wah kita bingung, Pak. Itu dimurkai raja dunia.
Lalu yang memurkai kita adalah raja diraja, Pak, Rabbul Alamin, rajanya semua, raja Malikul Muluk. Maka kita tentu saja akan hina sekali, Pak. Wah, nggak ada baik-baiknya, nah, nggak ada bagus-bagusnya, nanti ketemu Allah dalam keadaan Allah murka sama kita. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wala'nahu. Balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala melaknat dia. Makna laknat itu adalah dijauhkan dan diusir dari rahmat. Oh, udah nggak dikasih sayang sama Allah, nggak ada rahmat sama sekali yang dia dapatkan. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan untuk dia siksaan yang sangat besar, jemaah sekalian. 4 ancaman di akhirat menanti orang yang pernah membunuh orang beriman dengan sengaja. 1 ancaman saja, Pak. Ya, 1 ancaman saja. Kan tadi 4 ancaman: masuk neraka jahanam, dimurkai oleh Allah, dilaknati, dan disediakan siksaan yang sangat besar. 1 ancaman saja sudah menjadikan pembunuh dosa besar. Lalu bagaimana dengan 4 ancaman sekaligus? Wah, udah nggak main-main, Pak. Dosanya itu udah berlipat-lipat. Nauzubillah. Semoga Allah menghindarkan kita dari pembunuhan, gitu ya, baik sengaja, tidak sengaja, maupun mirip sengaja. Waqala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah berfirman tentang sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahmat, Pak. Ini hamba Allah yang sejati, jemaah sekalian. Nah, di antara sifatnya adalah surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama." Nah, hamba Allah yang sejati, Pak, di antaranya adalah orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain bersama Allah. Allah disembah, Tuhan yang lain juga disembah. Nauzubillah. Orang beriman ini tidak menyembah Tuhan lain bersama Allah, hanya Allah semata yang dia sembah, yang dia ibadahi. Itulah hakikat tauhid. Dia tidak syirik. Ya, tidak syirik. Ya, orang yang tidak syirik itu berarti orang yang tahu diri, Pak. Dia tahu orang yang menciptakan dia selama ini ngasih nikmat, mulai dari dia sebelum lahir sekalipun, ya jemaah sekalian, sampai sekarang, gitu ya, itu ternyata adalah Allah. Makanya dia ibadahnya sama Allah saja, jadi nggak sama yang lain, jemaah sekalian. Yang kedua, dan dia tidak membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dibunuh, melainkan dengan haknya. Nggak membunuh jiwa yang nggak berhak untuk dibunuh, menjaga jauh darahnya, dijaga. Itu orang beriman yang sejati, Pak. Terus yang ketiga, mereka tidak berzina. Jadi tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athaman. Siapa saja melakukan perbuatan-perbuatan tadi, entah dia syirik saja, atau membunuh saja, atau berzina saja, atau ketiga-tiganya, maka dia akan jatuh pada dosa. Yudha'af lahul 'adzab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Siksaan untuk dia di hari kiamat akan dilipat gandakan. Dosanya, jemaah sekalian, itu tidak 1, 2, tidak. Walaupun jemaah sekalian, keburukan itu tidak dilipatkan, ya jemaah sekalian, tidak dilipat gandakan, namun ternyata siksaannya dilipat gandakan bagi orang yang syirik, atau dia berzina, atau dia membunuh orang lain. Dan dia akan kekal di dalam neraka, di dalam siksaan, dalam keadaan hina. Udah kekal hina lagi, Pak. Ngeri. Jadi ahli neraka itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu disiksa oleh Allah lahir dan batin. Jadi lahir dan batin itu disiksa oleh Allah. Illa man taba wa aman. Dan di ayat 70 Allah mengecualikan, Pak, kecuali orang yang bertobat dan mau berdosa. Kecuali orang yang bertobat dan beriman. Orang yang bertobat dan beriman, maka dia tidak mendapatkan siksaan. Dulu dia pernah syirik, pernah bunuh orang lain, pernah berzina, atau pernah salah satu dari ketiga ini. Ya, dia diancam itu siksaan besar, ya. Namun ternyata kalau dia bertobat dan beriman pada Allah, hilang, jamaah sekalian. Jadi ternyata tobat itu bikin dosa orang tidak ada, jamaah sekalian. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa sama sekali. Dan ini termasuk rahmat Allah yang sangat luas, Pak.
Bahkan rahmat Allah dan ampunannya itu lebih luas daripada dosa-dosa kita sendiri. Maka jangan pernah kita putus asa jemaah sekalian. Selagi kita tidak syirik, ya, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di ayat yang ketiga, Pak, tentang haramnya pembunuhan. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa saja membunuh jiwa tanpa orang tersebut membunuh orang lain, atau tanpa dia berbuat kerusakan di muka bumi, bunuh orang yang enggak membunuh orang lain, bunuh orang yang enggak berbuat kerusakan apa-apa, jadi membunuh orang yang enggak berdosa. Nah, kalau membunuh orang lain karena dia pernah bunuh orang lain, berarti nyawa bayar nyawa. Atau membunuh orang ya karena dia berbuat kerusakan di muka bumi, maka itu tidak masuk dalam ayat celaan ini, Bro. Siapa saja yang membunuh seseorang tanpa orang itu membunuh orang lain, tanpa korban itu membunuh orang lain, atau dia berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia membunuh seluruh umat manusia, Pak. Yang dibunuh satu ya, Mas sekalian, maka sebagaimana dia membunuh semua umat manusia yang ada. Apa makna dari ayat itu jemaah sekalian? Para ulama memberikan ya tafsiran jemaah sekalian, maknanya adalah anna alaihi ithmaman qatalan nas jami'an. Iya, dia mendapatkan sesuai dengan ayat itu. Dia mendapatkan dosa sebagaimana membunuh semua umat manusia. Jadi membunuh satu orang sama dengan dia membunuh semua umat manusia jemaah sekalian. Ngeri jemaah sekalian membunuh itu, khususnya membunuh dengan sengaja. Atau dalam tafsiran lain dari Mujahid dan Atha jemaah sekalian, keduanya menafsirkan annahu yaslan nara biqatlil muslim kama law qatalan nasa jami'a. Dia akan masuk neraka sebab membunuh seorang muslim sebagaimana dia membunuh seluruh umat manusia yang ada. Ada lagi yang menafsirkan lain, yu'azzabu kama yu'azzabu qatlun nasi jami'a. Dia akan disiksa sebagaimana disiksanya orang yang membunuh seluruh umat manusia. Ngeri jemaah sekalian, dosa pembunuhan itu bikin kita nggak tenang. Pasti itu jemaah, itulah maksiat. Dosa itu membuat kita tidak tenang, ya. Dan ayat yang terakhir jemaah sekalian, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang kondisi di hari kiamat. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika anak-anak yang dikubur, anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya oleh Allah. Karena perilaku jahiliyah itu jamaah sekalian, kalau memiliki anak perempuan itu merasa malu, Pak. Merasa malu, ya. Karena menurut mereka hina sekali seorang melahirkan anak perempuan, ya, karena anak perempuan itu dianggap tidak berguna, ya. Dia apa bergunanya? Enggak berguna. Kalau punya anak laki-laki berguna, nanti ke depan dia akan bisa diajak berperang, membela sukunya. Bukan bela agama, tapi bela suku. Kemudian dengan berperang bisa membela sukunya, bisa mempertahankan sukunya, bisa menang, dapat jarahan perang, dan lain-lain. Bergunanya anak laki-laki menurut mereka begitu. Tapi kalau perempuan nggak bisa apa-apa. Nah, ketika dia mau diberi rezeki oleh Allah anak perempuan, itu diantara dua, Pak. Kalau dia nggak kuat mental karena dihinakan, ya, dicaci maki gitu ya, maka saat itu dia akan mengubur hidup-hidup anak itu. Jadi dikubur dalam keadaan nggak dibunuh dulu, dikubur hidup-hidup. Namun kalau dia kuat mental, dia akan hidup dalam kondisi anak ini tetap hidup, tapi dalam kondisi orang tuanya merasa hina, ya, seperti itu. Itulah kebodohan orang-orang jahiliyah. Mereka lupa siapa yang melahirkan mereka. Mereka lupa jemaah sekalian, siapa yang membuat mereka, ya, dari perut siapa dia punya anak laki-laki, perempuan semua jemaah sekalian. Dulunya luar biasa gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala agar nanti ketika di hari kiamat membangkitkan semua umat manusia, ya, termasuk bayi yang pernah dikubur hidup-hidup. Dan ketika anak atau anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya oleh Allah,
Isi pertanyaan bi ayyi dzambin qutilat. Sebab dosa apa dia dibunuh? Anak, kenapa kamu dibunuh? Maksud dari pertanyaan itu apa jemaah sekalian? Itu dalam rangka untuk bisa memberikan persaksian yang kuat bahwasannya apa yang dilakukan oleh ayahnya itu adalah perbuatan yang sangat salah, dosa besar, Pak. Ketika anak itu ditanya, kayak di pengadilan ditanya, Pak. Anaknya pasti jawab, nggak ada salah apa-apa, ya Allah saya. Sudah, akhirnya saat itu bapaknya mau bilang apa, Pak? Saat itu kan ketemu tuh, dipertemukan oleh Allah antara anak yang pernah dikubur hidup dan juga ayahnya. Ibunya juga mungkin gitu, Pak. Sudah, ini sebagai alamat bahwa nanti kalau Allah siksa ayahnya itu karena kezaliman dia terhadap dirinya dan juga anaknya. Jadi seperti itu ya, Mas. Ini bukan pertanyaan yang karena Allah tidak tahu, bukan pertanyaan hakiki, bukan, Pak. Ini bunuh anak sendiri, naudzubillah. Kemudian ya, Mas sekalian, dalil yang kelima dari sabda Nabi. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang merusak. Jadi 7 perkara ini benar-benar merusak jemaah sekalian. Merusak agama kita, merusak iman kita jemaah sekalian, merusak kehidupan kita jemaah sekalian, dan juga merusak amal soleh kita. Maka jangan sekali-kali kita melakukan salah satu atau bahkan semua dari 7 perkara ini. Lalu yang salah satunya Nabi sebutkan adalah waqatlun nafsil lati haramallah, membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dibunuh. Pertanyaannya, siapa jiwa atau jiwa siapa saja yang haram untuk dibunuh? Yang pertama pasti muslim, Pak. Nafsul muslim, jiwanya seorang muslim. Sesama muslim kita harus hati-hati ya, Mas sekali. Jangan sampai kita melakukan pembunuhan atau mendekati pembunuhan jamaah sekalian, seperti berantem, bertengkar, Pak. Memang orang beriman itu kalau memang bisa ngalah, ya ngalah aja, Pak. Ngalah, itu lebih baik gitu ya. Kalau perlu dia punya bela diri jamaah sekalian, dengan cara bela diri bertahan saja itu lebih baik daripada ketika dia mukul tiba-tiba mati, gimana, Pak? Ngeri juga, Pak ya. Ini yang pertama. Terus yang diharamkan untuk dibunuh adalah kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah zimmi itu asal kata dari zimmah yang mana tanggungan. Orang kafir yang tinggal menjadi warga negara Islam, Pak. Jadi warga dari negara Islam. Dan dia hidup aman, dijamin keamanannya dan keselamatannya oleh pemerintah kaum muslimin. Dia tidak dipaksa untuk menetapi agama Islam. Rumah ibadahnya juga tidak dihancurkan. Tapi dengan syarat, ini kalau pemerintah kaum muslimin sudah benar-benar melaksanakan syariat Islam, dengan syarat dia harus bayar jizyah, bayar pajak jizyah. Kok bayar pajak? Iya, karena sebagai imbalan dia hidup aman, nggak dipaksa untuk Islam, cuma didakwahin aja. Mau nggak? Kalau nggak mau ya udah. Mau masuk Islam nggak? Kalau nggak mau ya udah. Mungkin ada berkata, jahat banget Islam mengambil pajak jizyah dari kaum kafir jamaah sekalian. Ya, maka kita katakan yang dibebani pajak itu adalah hanya pajak jizyah, hanya orang kafir yang mampu, Pak. Orang kafir fakir lagi, berarti fakir dunia akhirat berarti. Itu nggak diambil, Pak. Ya, nggak diambil. Kemudian mereka juga yang nanya ini harus tahu, orang Islam juga diambil hartanya oleh pemerintah, diambil untuk zakat jamaah sekalian. Coba ada orang Islam kaya saja, dia tidak mau zakat jamaah sekalian, maka itu hartanya akan diambil oleh pemerintah. Pemerintah berhak mengambil harta sebesar zakat. Bahkan ada riwayat fa inna akhidhuha wa syatr malihi. Ada riwayat saya akan mengambil, siapa saja mencegah zakat maka saya akan mengambil zakatnya dia plus separuh harta dia. Separuh dimiskinkan ya Mas sekalian. Ya, gara-gara dia tidak mau zakat. Lah itu, sedangkan zakat tidak ada di kalangan non muslim. Jadi di dunia ini kalau dapat kenikmatan nggak gratis. Jadi ya seperti itu jamaah sekalian. Orang Islam diwajibkan zakat, mereka enggak. Begitu ini sama-sama mengeluarkan. Seperti itu jamaah sekalian ya. Dan yang ketiga adalah
kafir mu'ahad, kafir yang masih ada perjanjian damai. Ya, misalnya antara Palestina dengan Israel, dengan Zionis, itu mengadakan gencatan senjata. Umat Islam nggak boleh bunuh duluan, Pak. Nggak boleh bunuh. Gara-gara dulu pernah membunuh keluarga saya, ini gencatan senjata, maka saat itu harus ditetapi nggak boleh bunuh. Seperti itu, Pak. Kecuali kalau pihak Yahudi yang dahuluan itu melanggar, maka saat itu boleh. Berarti kalau sudah melanggar, berarti nggak ada lagi istilah gencatan senjata. Yang keempat adalah disebut kafir mustakmin, kafir yang meminta perlindungan suaka pada pemerintah Islam dan dilindungi, ya, walaupun dia termasuk kafir yang memerangi, Pak. Ini adalah termasuk, contohnya gini, Pak. Ini contohnya, Pak, ya. Netanyahu ke sini, Pak. Dia lari itu hancur-hancuran Israel misalnya. Negara itu hancur-hancuran. Dia minta perlindungan ke Indonesia. Terus kita mau bunuh dia, Pak? Nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Jadi tetap, karena dia termasuk kafir mustakmin. Ya, orang dia minta perlindungan dan dilindungi oleh pemerintah kita, ya sudah. Perlindungan satu orang muslim itu harus dihargai oleh muslim yang lain. Jadi demikian. Ini 4. Dari 4 jiwa yang haram dibunuh, ternyata 3-tiganya kafir, Pak. Berarti Islam itu benar-benar menjaga jiwa. Jadi yang sembarangan main bunuh orang lain, berarti dia orang yang bodoh, jamaah sekalian. Nauzubillah. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pernah bersabda, waqad su'ila. Ya, beliau bersabda dalam rangka menjawab pertanyaan. Ya Rasulullah, ayyudz dzambi a'dzam, wahai Rasulullah, mana dosa yang paling besar? Kalau disebut paling besar berarti nggak ada lagi yang bisa, Pak. Nabi bersabda, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqah. Yang pertama adalah kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia yang telah menciptakan kamu, sudah menciptakan kamu, ngatur kebaikan untuk kamu, ngasih nikmat kok. Menyekutukan, berarti itu sama seperti gambarannya, seperti yang digambarkan oleh Nabi Yahya, jemaah sekalian. Sama seperti seorang majikan, orang kaya membeli budak, habis itu budaknya dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih tempat tinggal. Tujuannya supaya dia bekerja untuk majikannya. Dia malah kerja untuk orang lain, Pak. Majikan mana yang tidak murka? Nah, seperti itulah murkanya Allah. Kita diberikan gambaran pendekatan. Nah, untuk Allah lebih parah murkanya, ya, daripada murkanya majikan ini. Mirip, Pak. Hamba yang nggak terima kasih pada Allah itu adalah yang syirik pada Allah. Summa ayyu. Kemudian ditanya lagi Nabi, Pak. Kemudian apalagi Nabi dosa yang terbesar? Anta qatula waladaka khasyata an yata'ama ma'ak. Yaitu kamu membunuh, yang kedua, kamu membunuh anakmu sendiri karena takut dia makan bersama dengan kamu. Jadi karena takut, ya karena perasaan yang salah, Pak. Perasaan anak kita itu akan menghabiskan jatah makan kita, menjatah rezeki kita, akhirnya kita bunuh, Pak. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini masuk dosa yang terbesar setelah syirik, Pak. Ngeri nggak, Pak? Ngeri, jemaah sekalian. Ini baik dibunuhnya ketika masih di kandungan, Pak. Yang penting dia sudah ada ruhnya. Ketika sudah ada ruhnya, maupun ketika sudah dilahirkan, maka semuanya dosanya sama, jemaah sekalian, dosa besar, ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, keyakinan kita sebagai orang beriman, seperti kata firman Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka, anak, dan juga kalian, wahai orang tua. Jadi jangan merasa anak itu kita yang ngasih rezeki, Pak. Nggak boleh. Karena ketika anak kita lahir, dia membawa rezekinya sendiri. Tapi dititipkan, diamanahkan lewat kita. Nggak heran kan, dulu kita punya anak pertama rezekinya segini doang. Nambahnya ternyata tambah rezeki, Pak. Betul itu, yakinlah. Ya, yakin itu ya, Mas sekalian. Nah, jadi itu hati-hati seperti itu ya. Kemudian Nabi ditanya, summa ayyu, kemudian apa lagi? Antuzaniya halilata jarika. Dosa besar yang urutan ketiga, Pak, adalah kamu berzina dengan istri tetanggamu.
Bukan berzina dengan umumnya perempuan, Pak. Umumnya perempuan itu, oh beda, Pak. Berzina dengan istri tetangga itu, dosanya itu berlipat-lipat dibandingkan berzina dengan perempuan yang lain. Sama-sama dosa besar, Pak. Cuman kalau istri tetangga sendiri, Pak, itu dosa yang terbesar, ya. Jadi demikian. Kalau dalam riwayat yang lain, Nabi pernah bersabda, ya, bagaimana pendapat kalian tentang zina? Kemudian sahabat menjawab, haramun haramahullah wa rasuluh. Itu adalah keharaman yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan Nabi meneruskan sabdanya, la an yazniya rajulu bi asri niswatin aisaru indallahi min an yazniya bimra'ati jarihi. Seandainya ada seseorang berzina dengan 10 orang wanita, itu lebih mendingan dosanya di sisi Allah daripada dia berzina dengan seorang istri tetangganya. Tetangga itu jamaah sekalian nggak harus pepet rumah. Sebagian ulama salaf itu mendefinisikan tetangga adalah orang yang radius 40 rumah dari rumah kita, Pak. Soalnya 40, wah itu rumah kita. Udah pokoknya se-RT, Pak. Walaupun ujung sama ujung RT, Pak. Itu tetangga jamaah sekalian. Ya makanya hati-hati dengan istri tetangga. Istri tetangga kita ditinggalkan suaminya, jangan digodain, Pak. Ya Allah, jangan digodain, jangan tebar pesona gitu ya. Itu istri orang lain ya Mas sekalian. Kalau seorang ingin berzina dengan seorang perempuan, bayangkan gimana kalau istrimu dizinai. Pasti kita nggak suka, Pak. Ya, bagaimana kalau ibumu dizinai? Pasti kita nggak suka, Pak. Seperti juga orang lain juga nggak suka ibunya dizinai. Begitu juga anak kita kalau dizinai gimana? Nggak suka. Ternyata ada artis pezina di Indonesia, Pak. Suka ada dikenal pezina, Pak. Dia punya anak perempuan, ya mungkin juga nggak tahu ya anak. Dia punya anak perempuan. Ternyata dia khawatir, Pak. Pezina ini anaknya sudah dewasa, cantik, itu dizinai oleh orang lain, hamil di luar nikah. Tapi ayahnya bobrok begitu. Nah seperti itu dia maksud. Tapi dia nggak bersikap adil sama orang lain. Kalau nggak pengen anaknya dizinai sama orang lain, jangan berzina dengan perempuan. Karena perempuan itu juga anak perempuan orang lain. Gimana kalau bibimu berzina? Gimana kalau kakakmu berzina, saudarimu dizinai orang lain? Nggak mau, maka seperti itulah jangan. Jadi intinya jangan ya mas sekalian. Udah lebih baik nikah lagi deh kalau memang kurang satu gitu ya gitu ya. Nah, itu solusi terhormat, halal walaupun sembunyi-sembunyi gitu. Ya gimana? Mau minta izin nggak pernah dikasih. Dalam mimpi. Tapi kalau ini jamaah sekalian, ya makanya disinilah ibu-ibu penting harus jangan sampai suami saya poligami, ya harus dilayani, mintanya tiap hari dikasih, 2 hari sekali dikasih, 2 kali sehari dikasih. Sebab laki-laki itu walaupun umurnya 60 tahun ya Pak ya, 60 tahun bawahnya masih 16 tahun gitu. Nah, jadi pusar ke atas tuh bisa 70 tahun ya mas sekalian, 71 tahun. Tapi pusar ke bawah 17 tahun gitu. Nah, jadi saya waktu di LDI dulu tuh punya kiai 80 tahun, punya anak ya mas sekalian. Punya anak bayi. Ya masih kuat juga dia gitu ya. Karena istrinya tuh lebih dari 1 gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya mas sekalian, hati-hati istri tetangga. Berlindunglah pada Allah dari keburukan kemaluan kita, na'udzubillah ya. Baik, yang kedua, waqala dan Nabi bersabda, idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar. Kata Nabi, apabila ada 2 orang muslim bertemu dengan membawa pedang keduanya, baik pedang sama pedang atau parang, golok parang, golok sama senjata lain, pokoknya dengan membawa 2 senjata, maka kata Nabi, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka.
Ya, Nabi bilang yang bunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Kila dikatakan, Nabi ditanya, kok bisa yang terbunuh juga masuk neraka gitu ya? Ya Rasulullah, hadzal qatil fama badul maktul. Wahai Nabi, pelaku masuk neraka tuh wajar Nabi. Tapi ini gimana orang yang terbunuh, korban ini juga masuk neraka? Kok bisa Nabi? Dan Nabi beritahu jemaah sekalian, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dia juga berkeinginan untuk membunuh temannya. Cuman kata orang Jawa kedisian gitu ya. Kata orang Jawa keduluan. Ya takdirnya dia mati duluan, Pak. Nah, karena niat kuat ingin membunuh temannya, walaupun dia tidak sampai membunuh, justru yang terbunuh tetap masuk neraka, Pak. Jadi intinya kalau kita jemaah sekalian ada seseorang punya niat kuat untuk melakukan perbuatan dosa, dia sudah melakukan sebab-sebabnya, langkah-langkahnya, sudah najemin pedang, sudah bawa Pak, sudah bawa gaya-gayaan di jalan sampai di naik motor gitu, orang gede, walaupun ternyata dia dibacok duluan sampai mati Pak, neraka juga dia. Yang bunuh dan yang terbunuh masuk neraka, alasannya begitu. Tapi kalau ada orang dalam hatinya ingin ingin melakukan perbuatan dosa gitu, saya bunuh kamu mati, misalnya gitu ya, ini contoh Pak. Ternyata dia nggak jadi bunuh, nggak jadi deh, nanti saya di penjara, berarti dia tidak berdosa Pak. Baru dalam angan-angan itu tidak berdosa, nggak berdosa aja Mas sekalian. Tapi pertanyaannya, nggak berdosa dapat pahala nggak dia? Kalau dia meninggalkan kemaksiatan karena takut dunia, karena takut di penjara dunia, maka dia tidak berdosa, tidak berpahala. Tapi kalau dia takut murka Allah di akhirat, dia meninggalkan itu, ya angan-angannya, maka dia berpahala aja. Itu bedanya ya, demikian. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidamin haram. Seseorang akan terus-menerus di dalam keluasan dari agamanya. Dia akan memiliki solusi dosa apapun yang dilakukan selagi dia tidak terbasahi dengan darah yang haram. Maksudnya membunuh. Untuk dosa selain apa? Selain bunuh, ada solusi Pak, ada solusi. Tapi kalau sudah bunuh orang lain, seakan-akan nggak ada solusi bagi dia. Ya, seakan-akan pintu surga tertutup, yang terbuka lebar-lebar adalah pintu neraka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda saat haji wada, Pak. Saat khutbah di haji wada, beliau mewanti-wanti umatnya jangan sampai saling membunuh satu dengan yang lain. La tarji'u ba'di kuffaran, ya yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian sepeninggalku menjadi orang-orang kafir. Janganlah kalian sepeninggalku kembali menjadi orang-orang kafir, yaitu sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain, saling bunuh. Nabi mewanti-wanti umatnya harus rukun sepeninggal Nabi, ya. Jadi seperti itu, berarti menunjukkan pembunuhan itu dapat tambahan dosa, Pak. Bisa dalil, jadi dalil bahwasanya membunuh orang lain itu mendapatkan dosa besar karena dosa ini dinisbatkan pada kekufuran, Pak. Bukan berarti para pembunuh itu kufur keluar dari Islam, tidak. Kufur itu ada dua macam. Ada kufur akbar, ada kufur asghar. Nah, membunuh orang lain kufurnya kufur asghar, kufur yang lebih kecil. Tapi jangan tertipu dengan namanya asghar, kecil atau lebih kecil, tapi dosanya gede, Pak. Ya, dosanya besar. Tapi pembunuh tidak sampai keluar dari Islam, ya, demikian. Nah, istilahnya ada kufur asghar. Ya, ada istilah lagi kufur ni'mah, kufur nikmat. Ada istilah lagi jamaah sekalian, kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran. Nah, tiga macam ini Pak, tiga macam kekufuran namanya beda-beda. Intinya semuanya maksudnya sama, kufur yang tidak sampai keluar dari Islam. Jadi pembunuh itu jamaah sekalian itu masih orang Islam juga. Nah,
Dan perlu diingat ya mas sekalian, harganya satu nyawa orang beriman tuh dihargai benar-benar ya, lebih berharga daripada dunia dan sisinya ya mas sekalian. Makanya Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Adi jamaah sekalian antaranya dan lainnya, la zawalud dunya atau laqatlu mu'minin a'zamu 'indallahi min zawalid dunya. Terbunuhnya, jadi sungguh terbunuhnya seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah dibandingkan hancurnya dunia dan sisinya. Dunia dan sisinya hancur itu masih mending bagi Allah daripada seorang muslim yang terbunuh tanpa hak. Karena riwayat yang lain Nabi bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli rajulin muslimin bi ghairi haq. Dunia dan sisinya hancur bagi Allah masih mendingan daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa hak sama sekali. Ya, seperti itu. Nah, kemudian perlu diingat, kalau sudah terjadi pembunuhan satu dengan yang lain, maka di alam hisab di kiamat ya, jangan sekarang salah satu fase di hari kiamat belum ya? Sudah? Oh baik. Nanti kita lanjutkan. Monggo. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi di alam hisab nanti jemaah sekalian, itu ada pertanggungjawaban ya atas dosa pembunuhan. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima." Pertama kali jemaah sekalian, hal yang pertama kali diputuskan di antara umat manusia adalah masalah darah. Maksudnya masalah pembunuhan itu adalah ya permasalahan yang pertama kali nanti akan diputuskan oleh Allah. Yang masuk neraka, ya misalnya pelakunya masuk neraka itu pertama kali diputuskan oleh Allah.
divonis pertama kali adalah masalah pembunuhan. Jadi intinya kalau ada kezaliman berkaitan dengan pembunuhan itu diduluin Pak, nanti di hari kiamat. Kalau kezaliman korupsi, mencuri, utang nggak bayar itu belakangan. Tapi kalau hak Allah yang pertama kali ditanya adalah sholat. Kalau hak sesama anak Adam yang pertama kali diselesaikan adalah pembunuhan. Berarti kalau kita nggak sampai bunuh Pak, aman kita di sini Pak. Apalagi hidupnya tuh baik-baik, lurus-lurus aja, enak banget tuh orang begitu Pak, bahagia banget, walaupun nggak punya apa-apa. Ini pas lagi di alam hisapan aman Pak, ya aman gitu, mulutnya juga nggak banyak ngomong gitu ya. Pokoknya aman ya Mas sekalian, aman. Tinggal yang lain, maksudnya tinggal kebaikan yang lain dihisap oleh Allah. Kemudian jamaah dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ada satu saja pembunuhan atau ketika ada pembunuhan di muka bumi, maka anak Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan, dia nanti akan mendapatkan ya jariah dosanya itu Pak. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala bani Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatla." Muttafaqun alaih. Tidak ada seorang jiwa pun yang terbunuh karena kezaliman. Berarti ada yang terbunuh karena ada haknya Pak, karena dia termasuk pernah bunuh orang lain, makanya dia dibunuh. Atau dia berbuat kerusakan, maka dia dibunuh. Ini nggak masuk di sini Pak. Dibunuh oleh petugas BNN karena dia bawa senjata Pak, nyebarin narkoba gitu. Wah ini bahaya nih, itu buat kerusakan di muka bumi, ditembak apa mati. Nah, ini nggak masuk di sini. Polisinya nggak kena dosa, yang dosa dia, maksud saya. Ini nggak masuk di sini. Tidak ada seorang pun yang terbunuh karena kezaliman. Berarti nggak berhak dibunuh, orang nggak bersalah dia terbunuh Pak. Maka jamaah sekalian, kata Nabi, anak Adam yang pertama itu mendapatkan bagian dari dosa pembunuhan itu. Siapa yang pertama bunuh Pak? Qabil. Bunuh siapa? Habil. Holil Pak. Habil ya Pak. Bunuh Habil. Ya Allah, saudara kandung bunuh saudara kandung. Seseorang bunuh saudara kandung sendiri itu teganya luar biasa karena hasad. Ya. Alasannya kenapa kok bisa begitu? Jadi kalau di dunia ini ada 1 miliar kasus pembunuhan, dia dapat dosa 1 miliar Pak. Satu dosa aja wah udah bikin dia masuk neraka gitu. Lalu 1 miliar dapat jemaah sekalian. Tapi bukan berarti nanggung dosa 1 miliar itu, bukan Pak. Yang orang yang melakukan dosa 1 miliar pembunuhan itu dapat dosa sendiri, dan dia juga dapat bagian dosa itu. Alasannya karena dia termasuk yang pertama kali memberikan contoh tentang pembunuhan. Buktinya yang pertama kali kasus pembunuhan itu Pak, dia bingung nih gimana mau menyembunyikan saudaranya nih, bingung dibawa kemana-mana itu Pak. Ya apa namanya? Ya itu tadi, jasad dari saudaranya sudah meninggal itu dibawa kemana gitu, bingung dia. Sampai Allah mengutus 2 ekor gagak berantem. Ya dikasih ilham oleh Allah, berantem, kasih naluri berantem. Setelah berantem, salah satu gagaknya mati Pak. Gagak yang masih hidup itu dia menggali-gali apa? Menggali-gali tanah. Setelah dalam, temannya yang mati itu dimasukkan ke dalam lubang, habis itu gagaknya nabur apa namanya? Ya itu tadi, mengubur sendiri temannya. Oh begini, ampun, saya pakai diajarin gagak. Ngapain kok saya nggak ngerti begini ya? Nah udah akhirnya dia melakukan seperti itu jamaah sekalian. Dan terakhir jamaah sekalian, jangan dikira oleh Islam yang dijaga adalah nyawanya seorang muslim saja Pak, tidak. Ini yang tadi kita sudah ucapkan ya, ternyata orang-orang kafir juga dijaga jiwanya Pak. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yurah atau lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina ama." Siapa saja membunuh kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah kafir yang dalam gencatan senjata, perjanjian damai. Jadi kalau kita sedang mengadakan perjanjian damai, dia lurus, kita juga lurus Pak.
Allah yang ngomong, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Kalau mereka lurus, ya tegak lurus dalam perjanjian damai, kita juga harus tegak lurus gitu ya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ternyata dia bunuh, Pak. Gara-gara dia pernah bunuh saudaranya, akhirnya dibunuh balas dendam. Maka ancamannya kata Nabi, dia tidak bisa mencium baunya surga. Baunya aja nggak dicium, apalagi masuk surga. Karena setiap orang yang masuk surga pasti nyium dulu baunya, Pak. Padahal kata Nabi, baunya surga itu bisa dijumpai, bisa tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Ada lagi riwayat menjelaskan 70 tahun. Ada lagi riwayat menjelaskan 100 tahun perjalanan. Jadi ahli surga sudah dapat nikmat baunya surga, aroma surga sebelum masuk surga. Bayanginnya Pak, mirip seperti ini. Kita udah lapar, masuk ke restoran ayam, Pak. Awe misalnya. Yang nggak diboikot lewat. Diboikot nggak Pak Awe kan? Ayo lu warteg dah gitu. Warteg. Atau itu di parkiran itu kita sudah tercium, ya Allah, udah lapar. Baunya enak banget, ya Allah, terbayang. Ntar saya harus makan 4 gitu Pak. Saya harus sausnya banyak. Banyak itu kayak gitu. Ketika udah masuk Pak, baunya itu semakin kuat. Apalagi udah makan lebih nikmat lagi. Mirip seperti itu Pak. Tapi surga lebih mulia dibandingkan itu. Nah ini orang itu nggak bisa nyium baunya surga. Berarti menunjukkan dia nggak bisa masuk surga. Loh, berarti nyawanya non muslim aja dihargai. Ya, tapi itu adalah non muslim yang menghargai kita juga. Tapi kalau non muslim nggak bisa menghargai jiwa kita, dia membunuh kaum muslimin atau musir kita dari negeri kita misalnya, udah nggak ada harganya tuh nyawa dia. Boleh kita bunuh juga. Wallahu a'lam bissawab. Tapi non muslim kita di sini kan nggak gitu Pak. Kita harus baik, tunjukkan akhlak mulia kita ya Mas. Udah ngaji apalagi gitu ya. Ya agar stigma jelek mereka tentang jenggot tebal gitu ya. Kemudian celana cingkrang, rajin ke masjid yang katanya buruk, ya baik ya Mas sekalian. Baik, menolong, berakhlak mulia dan sebagainya. Bisa jadi dari situlah kenyamanan dia dengan kita, dan itu tanpa sengaja kita mendakwahkan dia ke dalam Islam. Wallahu a'lam. Barangkali di antara jemaah ada yang mau bertanya, monggo. Oh, silakan Pak. Masya Allah. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo silakan Pak. Yang ini nampaknya terjadi ada satu yang sehari-harian terjadi di sekitar kita. Iya. Yang pertama satu ini ada berarti dengan keluarga. Anak ada laki-laki dengan ibu dan anak perempuan itu cekcok mulut lah. Mungkin tersinggung atau gimana si anak laki-laki itu terus ke dapur mengambil pisau, ini aja tidak ngomong tidak apa. Itu apa hukumnya? Dia tidak bunuh, cuman ngancam dengan pisaunya saja, tapi nggak sampai bunuh. Tidak. Nah itu apakah betul besar dan apa namanya video itu gimana? Si anak itu gimana? Sekarang itu udah. Yang kedua, oh iya. Yang kedua, masalah pelanggaran tadi kan rambu-rambu lalu lintas. Nggih. Ini ada pelanggaran rambu lalu lintas, misalnya zebra cross. Iya. Atau lampu lalu lintas seperti lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Kemudian nanti dihajar juga. Kuning dihajar juga. Kuning merah dihajar juga. Nah itu kalau kecelakaan kan bahaya juga. Nah itu ada juga yang masih not perlawanan. Kalau kita parah, itu dia crossing gitu. Nah itu gimana? Apakah dia dosa besar atau PDP? Baik, sudah Pak. Nah itu saya jawab dulu Pak, nanti ganti dulu Pak. Masya Allah, ini beliau benar-benar semangat. Waalaikumsalam. Masih ada nggak katanya? Oh ya udah. Masya Allah. Jadi yang nomor satu, ada seseorang karena saking kesalnya ternyata dia berisyarat
ya ngancem dengan senjata kepada orang lain, apalagi kepada ibunya gitu ya, maka itu